Wairebo masih mempertahankan bentuk rumah tradisional Manggarai atau yang disebut Mbaruniang. Mbaruniang merupakan rumah adat Wairebo dengan struktur panggung yang terbuat dari kayu dengan atap jerami yang menjuntai hampir menyentuh tanah. Bentuknya mengerucut ke atas dengan tinggi sekitar 15 meter. Bangunan adat ini berada di atas bukit terpencil di atas pegunungan. Sesuai ketentuan adat, terdapat 7 Mbaruniang di perkampungan Wairebo. Rumah ini tidak bisa ditambah maupun dikurangi, harus tetap berjumlah 7. Dan Niang Gendang atau rumah gendang merupakan rumah utama dari 7 rumah adat di Wairebo. Niang Gendang hanya boleh ditinggali oleh keturunan langsung suku Wairebo. Setiap rumah Mbaruniang ditinggali 7 hingga 8 kepala keluarga. Ruangan bersekat-sekat sesuai jumlah kepala keluarga diperuntukkan bagi setiap keluarga yang mendiami Mbaruniang. Dapur Mbaruniang berada di dalam rumah. Asap dari api di tungku dianggap dapat membuat kayu-kayu rumah menjadi lebih kuat dan tahan lama. Dan di setiap bangunan Mbaruniang terdapat 5 lantai yang tersusun di dalamnya. Lantai pertama menjadi tempat tinggal para penghuninya, sementara lantai kedua hingga kelima digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan makanan, persediaan bibit, cadangan bahan bangunan, hingga penyimpanan tempat sesaji untuk para leluhur. Konstruksi bangunan rumah adat Wairebo ini menggunakan sistem pasak dan pen yang kemudian diikat menggunakan rotan sebagai tali. Bahan yang digunakan adalah kayu worok dan bambu, serta penutup atapnya daun lontar yang kering atau alang-alang. Keseluruhan bahan bangunan Mbaruniang itu pun diambil secara bijaksana dari hutan yang mengelilingi kampung adat Wairebo. Suasana desa Wairebo yang jauh dari hiruk-pikuk kota adalah daya tarik kampung adat di Flores, Nusa Tenggara Timur ini. Kearifan lokal masyarakat pedalaman yang masih bergantung dari alam menjadi suguhan tersendiri di sini. Masyarakat Wairebo memiliki sistem perkebunan atau ladang yang unik. Pada masa lalu, nenek moyang mereka membuka hutan, membuat sawah ataupun kebun berpola sarang laba-laba. Pola petak sarang laba-laba ini difungsikan untuk pembagian wilayah sawah atau kebun pada masing-masing kepala keluarga yang berada di rumah adat Mbaruniang. Begitu suburnya tanah di kampung adat ini. Berbagai tanaman budidaya seperti jeruk, pisang, umbi-umbian, tumbuhan menjalar, dan keladi ditanam di sini. Bercocok tanam adalah pilihan utama masyarakat Wairebo untuk memanfaatkan tanah di sekitarnya. Hasilnya pun melimpah, sebagian digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari, sebagian lagi bahkan dijual ke desa tetangga. Tak hanya kaya dengan hasil alamnya, Wairebo juga merupakan salah satu kampung yang kukuh menjaga tradisi leluhurnya. Neka Hemong Kuni Agu Kalau, ungkapan yang bermakna, inilah tanah kelahiran, tanah pusaka, dan tanah tumpah darah yang tak dapat dilupakan. Sebuah ungkapan yang menjadi norma-norma kehidupan masyarakat Wairebo. Kolong lantai rumah adat Mbaruniang biasanya merupakan tempat para ibu-ibu Wairebo memainkan benang di alat tenun tradisionalnya. Mereka menyibukkan diri sepanjang hari untuk menciptakan kain tenun khas Wairebo. Kain tenun kerajinan Wairebo disebut kain cura. Kain cura ini memiliki motif khas berwarna cerah. Bagi penggemar kain tenun dari banyak daerah di Indonesia, kain cura Wairebo bisa menjadi pilihan koleksi yang berbeda dari kain tenun lainnya.
Untuk mahir menenun memerlukan waktu belajar yang cukup lama. Karena itulah, perempuan Wairebo wajib belajar menenun sejak kecil. Kain yang ditenun awalnya untuk dipakai masyarakat Wairebo sendiri saat ritual adat berlangsung. Tapi kini, menenun menjadi salah satu ladang untuk menambah penghasilan selain berkebun. Kain tenun Wairebo telah menjadi cenderamata yang paling dicari para wisatawan yang berkunjung ke Wairebo. Desa adat Wairebo berada di ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut, menjadikan perkampungan tradisional ini beriklim sejuk. Desa di Flores, Nusa Tenggara Timur ini ternama karena keelokan rumah adatnya Baruniang. Namun ada satu hal yang tak kalah harumnya dengan keberadaan Baruniang di Wairebo, yaitu kopi. Sejak era 70-an, kopi sudah memasuki perkebunan di Wairebo. Kini, kopi menjadi salah satu sumber perekonomian bagi masyarakat kampung adat Wairebo. Bahkan, konsumsi kopi di Wairebo juga sangat tinggi. Satu orang dewasa biasa menghabiskan rata-rata 8 hingga 10 gelas kopi per harinya. Bagi kalangan pecinta kopi, kopi Wairebo memang memiliki cita rasa yang khas. Ada 3 jenis kopi utama yang tumbuh di Wairebo, yaitu Robusta yang biasanya tumbuh di atas ketinggian 1000 mdpl. Ada juga kopi Arabica yang hidup di 1500 mdpl, serta yang utama adalah jenis Colombia, kopi berkelas dunia. Beda ketiga kopi tersebut terdapat dari ciri rasa yang dihasilkan dan bentuk buahnya. Di sekeliling desa memang banyak terdapat perkebunan kopi milik masyarakat, yang hasilnya sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagiannya lagi dijual ke pasar. Pengolahan kopi Wairebo masih dilakukan dengan cara tradisional dan jauh dari bahan kimia. Dengan menggunakan alu dan antan, para perempuan Wairebo memisahkan biji kopi dari buahnya. Mengingat Wairebo merupakan daerah yang sering berkabut, warga pun sangat memanfaatkan panas matahari untuk menjemur biji-biji kopi ini. Biji kopi yang telah kering, sebagian langsung disangrai menggunakan tungku yang dibakar dengan kayu. Kopi yang telah disangrai ini sebagian langsung ditumbuk menjadi bubuk kopi, dan sebagian lagi dikemas sebagai kopi siap tumbuk. Aroma kopi dan rasanya yang kuat menjadi keunggulan kopi jenis Colombia, apalagi kopi yang baru saja disangrai. Rasanya lebih segar dan sedikit berminyak. Tapi inilah yang membuat kopi Wairebo menjadi istimewa.